Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone atau HP gaming ya, yaitu Xiaomi Black Shark 2. Nah, menurut pemilik dari Xiaomi Black Shark 2 ini menceritakan kepada saya kalau beberapa hari ini dia sudah mulai terasa drop banget ya baterainya, atau terasa cepat habis banget ya baterainya. Nah, jadi pemilik dari Xiaomi Black Shark 2 ini menginginkan untuk mengganti baterai dari Xiaomi Black Shark 2 nya. Nah, jadi video kali ini saya akan sharing-sharing santai saja ya, berbagi pengalaman tentang cara saya mengganti baterai Xiaomi Black Shark 2. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada cara saya yang kurang baik, yang kurang pas atau yang kurang aman dalam mengganti baterai Xiaomi Black Shark 2. Serta saya juga memohon maaf apabila kata-kata saya ini kurang detail, kurang enak didengar ya, apalagi suaranya mungkin kurang enak didengar. Itu saya mohon maaf ya, karena saya ini hanyalah teknisi biasa, bukan teknisi profesional. Saya belajar dari otodidak ya, saya tidak pernah les, dan saya ini juga bukan berbasic guru ya, guru yang pandai menjelaskan kepada murid-muridnya ya mungkin ya. Jadi saya ini nggak ada kepandaian dalam menjelaskan ya, tapi saya akan coba menjelaskan sebaik-baiknya ya, sebaik mungkin, sebisa saya. Nah, itu tadi baterai sudah saya siapkan ya, baterai penggantinya. Jadi untuk mengganti baterai Xiaomi Black Shark 2, kita itu perlu mengangkat area panel layarnya terlebih dahulu ya, panel layar ataupun LCD ya. Nah, buat teman-teman hati-hati ya, karena AMOLED LCD-nya ini itu sudah menggunakan teknologi OLED atau AMOLED ya, jadi dia super tipis dan gampang pecah ya. Jadi hati-hati untuk membuka LCD itu. Saya menggunakan bantuan blower ya, menggunakan bantuan blower, atau kalau teman-teman punya LCD separator atau heater untuk memisahkan LCD itu bisa dipakai ya. Tapi kalau saya nggak punya, jadi saya hanya memanfaatkan blower yang saya punya ya. Nah, setelah berhasil melepas panel layarnya itu jangan dibuka keseluruhan ya, karena LCD-nya itu fleksibelnya, kabelnya itu masih terhubung ke area mesin ya, jadi hati-hati. Nah, setelah kita berhasil membuka panel layarnya atau LCD-nya, itu kita akan menemukan beberapa baut ya, beberapa baut yang mengunci dari plat tengah ya. Jadi ada semacam kayak plat tengah ya, itu dikunci dengan beberapa baut. Nah, untuk bautnya itu menggunakan baut plus ya, permata plus ya. Jadi obengnya itu saya menggunakan obeng plus dengan ukuran 1,5 kali 25 mm. Oke, ini plat bagian tengah ya, ini sudah berhasil terangkat ya. Oh ya, untuk mengangkat plat tengahnya juga hati-hati ya, karena masih ada fleksibel fingerprint juga yang terhubung, itu jangan lupa dilepaskan terlebih dahulu. Nah, jika sudah berhasil melepas plat tengah, ini kan kita lihat ya bahwa baterainya itu tertutupi beberapa fleksibel. Nah, ini kita harus melepas terlebih dahulu ya beberapa fleksibel yang masih terkoneksi ke area mesin ya. Nah, di Xiaomi Black Shark 2 ini itu memang ada mesin bagian atas dan bawah. Nah, dia itu dihubungkan beberapa fleksibel itu tadi ya. Jadi hati-hati lepas satu persatu ya fleksibelnya, dan saya juga nggak bisa menjelaskan satu persatu itu fleksibel apa saja. Yang jelas untuk mengganti baterai Xiaomi Black Shark 2 ini kita perlu berhati-hati, ekstra hati-hati ya, jangan sampai merusak fleksibel yang terhubung antara mesin bagian atas atau mesin bagian bawah. Dan fleksibel itu sih sering disebut fleksibel board to board ya, jadi fleksibel yang menghubungkan board satu ke board yang lainnya ya. Nah, ini saya lepas terlebih dahulu SIM tray-nya ya, SIM tray-nya. Intinya kita kalau mau mengganti baterai itu kita perlu membongkar Xiaomi Black Shark 2 ini atau melepas mesin bagian bawah ya. Jadi nggak perlu melepas mesin bagian atas, cukup melepas mesin bagian bawah yang ada bagian SIM cardnya ya. Nah, saat semua fleksibel dan kabel antena sudah terlepas, ini sekarang kita fokus untuk melepas mesinnya. Oh, ini kabel antenanya masih belum saya lepas ya, ini kabel antenanya saya lepas terlebih dahulu ya. Nah, ini kabel antena sudah terlepas ya. Ada dua ya, ada yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kabel antenanya.
Itu ada kabelnya yang berwarna putih dan berwarna hitam ya. Nah, saat sudah longgar ya, ini kita lepas mesin bagian bawahnya ya. Nah, setelah melepas mesin bagian bawah ya, board bagian bawah, PCB board bagian bawah, ini kita lanjut untuk melepas buzzer atau loudspeaker atau pengeras suara ya. Nah, ini adalah pengeras suara dari Xiaomi Black Shark 2. Dia satu modul gitu ya, jadi dia lumayan lebar itu ya untuk buzzernya. Itu dia ada perekatnya, jadi hati-hati saat melepas buzzer dari Xiaomi Black Shark 2 ya. Jangan dipaksa ya, ini sudah terlepas untuk buzzernya. Kemudian ini ya, lepas satu fleksibel, dan ini fleksibelnya itu adalah fleksibel charge ya. Jadi ini adalah fleksibel charging ya, atau fleksibel konektor cas. Ini lepas ya, hati-hati. Dan ini juga masih ada perekatnya ya. Jadi kalau melepas itu harus hati-hati, jangan dicongkel terlalu keras ya. Pelan-pelan saja mencongkelnya, cari selanya ya. Jadi cari celahnya, atau kalau teman-teman punya cairan seperti thinner, alkohol atau kontak cleaner, itu bisa digunakan untuk melunakkan daya rekatnya. Nah, ini fleksibel charge-nya sudah berhasil terlepas ya. Nah, selanjutnya kita lepas saja baterai yang mau diganti nih ya, baterai yang originalnya ini kita lepas. Di sini ada plastik bantuan ya, atau plastik perekat ya, perekat baterai. Ini kita bisa tarik sih sebenarnya, bisa tarik kalau dia itu masih lentur ya, masih lentur dan apa ya, pokoknya masih bisa ditarik itu dia bisa ya. Tapi kalau udah nggak bisa ya terpaksa nanti baterainya dicongkel ya. Nah, ini ya, ini sudah saya usahakan untuk menarik perekatnya ya, menarik plastik perekatnya atau perekat baterainya ini, tapi ternyata dia putus di tengah jalan ya. Kemungkinan ya nanti akan saya congkel saja kalau memang perekatnya ini nggak bisa ditarik ya, karena mungkin kalau sudah nggak bisa ditarik seperti ini karena mungkin dia sudah daya elastisnya sudah nggak kuat lagi ya, udah nggak berfungsi ya, keelastisitasannya ya. Nah, ini baterainya saya congkel saja ya, yang originalnya, karena memang ya baterainya sudah nggak bisa dipakai ya, mungkin karena sudah terlalu drop juga. Tapi di sini saya melihat baterainya itu tidak kembung ya. Jadi walaupun baterai ini drop atau sudah soak ya, atau sudah gampang cepat habis itu, tapi di sini saya tidak melihat drop ya. Tapi memang beberapa kasus baterai itu kalau baterai kembung ya, atau baterai sudah bengkak, itu belum tentu dia itu drop ya, atau cepat habis. Kadang ada pun yang kembung itu dia tetap kuat ya, maksudnya baterainya itu masih kuat, bertahan lama ya untuk saat digunakan, tapi cuman fisiknya kembung. Dan begitu juga sebaliknya ya, ketika ada baterai yang drop atau sudah cepat habis, itu juga belum tentu kembung ya, tapi ada juga yang ya kembung ya cepat habis, itu juga ada ya. Oke, ini baterainya sudah setengah terangkat. Ini akan saya angkat keseluruhan ya baterainya. Di sini memang perekatnya cukup kuat ya, jadi hati-hati saja untuk mengangkat baterainya ya, hati-hati saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baterainya dari Xiaomi Black Shark 2 nya sudah terangkat. Nah, ini adalah perekatnya ya. Nah, ini ya, saat kita tarik tanpa terpasang, dia itu sangat mudah ya, sangat elastis padahal. Tapi kalau ditarik saat terpasang di casing itu nggak kuat. Nah, ini ya, ini saya bandingkan ya, baterai yang saya gunakan yang baru dengan baterai yang originalnya. Di situ terlihat ya perbedaannya. Kalau yang originalnya itu ada logo Black Shark-nya ya, sedangkan baterai yang beredar di pasaran yang saya siapkan itu tidak ada logo Black Shark-nya ya. Jadi memang baterai yang saya siapkan ini bukan kualitas yang original ya, itu kualitas yang umum ya, yang umum beredar di pasaran. Tapi saya sering sekali menggunakan baterai yang seperti itu ya. Kalau penjualnya bilang sih dia itu kualitasnya OEM ya, atau Oripos gitu ya, bilangnya gitu. Tapi saya nggak tahu itu memang betul original atau bukan, tapi saya rasa bukan ya. Saya rasa itu dia hanya baterai yang dijual yang berusaha menyerupai originalnya ya. Nah, oke ya, di sini untuk baterainya saya tambahkan perekat ya. Ini perekatnya kebetulan saja saya punya perekat seperti ini ya. Ini kebetulan ya. Sebetulnya ini perekatnya milik iPhone sih, bukan milik dari Black Shark 2 ya. Tapi saya coba gunakan saja. Oke, ini untuk perekatnya yang saya pasang ya. Ini harus masang
dua ya, di sisi kanan dan di sisi kiri ya, agar kuat ya. Karena jenis perekat seperti ini tuh saya rasa sebetulnya daya rekatnya kurang kuat sih. Tapi enak nanti kalau untuk melepas ya, untuk nanti kalau mau ganti baterai lagi tuh itu gampang ya, mudah dilepas karena daya rekatnya itu kurang kuat ya. Oke, ini sebelah kanan dan sebelah kiri sudah saya tambahkan. Oke ya, di sini untuk melepas perekat seperti ini itu seharusnya pelan-pelan ya, jangan seperti saya, jangan gegabah, karena itu perekatnya itu dia itu sangat lentur ya, sangat elastis, jadi gampang gampang terangkat ya. Nah, di sini untuk ukuran baterainya pun saya cek, saya lihat itu terlalu mepet ya, terlalu press ya, untuk sisi kanan dan kirinya itu terlalu press ya, dan kurang panjang dikit sebetulnya baterai ini ya. Tapi nggak apa-apa, selama dia masih berfungsi ya, berfungsi dengan baik untuk kualitas baterainya ya. Misalnya untuk isi dayanya itu bisa berfungsi untuk menyalakan HP ya nggak apa-apa ya, itu ya. Karena memang kalau baterai yang non original yang beredar di pasaran itu pasti nggak akan bisa menyerupai original bawaan pabrik ya, karena bagaimanapun baterai terbaik adalah yang bawaan pabrik. Oke ya, baterai ini sudah kita pasangkan ke area casing atau housing dari Blackstar 2 nya. Jika sudah, kita kembalikan lagi ya ke keadaan seperti semula ya, kita pasang kembali satu persatu. Tadi sudah saya pasang flexible charge, kemudian saya pasang buzzer atau loudspeakernya dari Xiaomi Blackstar 2 nya, dan ini saya pasang mesin bagian bawahnya ya. Kemudian kita rapikan atau kita koneksikan kembali kabel-kabel fleksibel yang sudah kita lepas di awal tadi ya, jangan sampai ada yang kurang satupun ya. Nah, untuk saat pemasangan kita juga harus teliti ya, jangan sampai ada fleksibel yang tertindih oleh mesin ya, karena kalau tertindih dan kita paksakan itu mungkin besar kemungkinan bisa merusak fleksibelnya ya. Jadi hati-hati, saya sarankan di sini sangat berhati-hati ya saat proses pemasangan. Oh ya, ini untuk mesin bagian bawah ini dikunci oleh dua baut ya, dua baut berwarna hitam. Bautnya pun menggunakan baut plus, itu hati-hati ya, maksud saya jangan lupa ya untuk dibaut ya. Nah, kemudian ini saya pasang lagi satu persatu. Ini kabel antena ya, kabel antena converter. Ini kita pasang ya. Ini yang berwarna hitam. Ya mungkin ini mungkin kalau di video ini yang di atas ya, kabel yang berwarna hitam di atas, yang putih itu di bagian bawah. Ya, ini kemudian kabel-kabel yang lain ya, kabel-kabel board to boardnya, fleksibel board to boardnya kita hubungkan kembali ya. Nah, ini kabel antena yang berwarna putih yang di bagian bawah ini ya, yang di video ini ya, itu kita konekkan ya, kita pasang kembali ya. Pokoknya intinya kita harus teliti ya, jangan sampai ada yang kurang ya saat proses pemasangan. Nah, ini yang terakhir ini adalah fleksibel baterai ya, ini fleksibel baterai. Jadi baterainya itu terhubung ke mesin bagian bawah, kemudian dari mesin bawah disalurkan ke mesin bagian atas, itu dihubungkan dengan kabel ya, kabel fleksibel ya. Nah, jika sudah, ini kita pasang kembali ya, kita pasang kembali. Ini plat ya, plat besi ya, plat besi di bagian tengah ini kita pasang kembali ya. Kemudian kita kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Oh ya, ini bautnya juga lumayan banyak ya, dan ada 4 baut yang berbeda ya. Jadi 4 baut ini itu berwarna hitam, itu di area tengah ya. Jadi di awal-awal tadi ya, di awal-awal tadi itu 4 baut yang berwarna hitam, sisanya berwarna chrome ya. Dan juga 2 baut yang di bawah ya, yang di bagian konektor cas itu juga lebih panjang. Jadi buat teman-teman sangat perhatikan ya, perhatikan baik-baik ukuran bautnya ya, hafalkan ya tempatnya, jangan sampai salah. Nah, ketika kita sudah berhasil memasang ya platnya ini ya, ini sudah berhasil untuk pemasangan plat tengahnya. Untuk pemasangan LCD nya ini saya tambahkan flame T7000 ya, flame T7000 di sekeliling area frame ya. Nah,
Setelah itu, setelah ditambahkan lem 7000 ya, tambahkan secukupnya saja. Kita pasang ya, kita koneksikan kembali LCD dari Xiaomi Blackstar 2 nya ya. Kita koneksikan ya seperti ini, kemudian kunci ya, ini ya, kunci dengan plat ya, kunci dengan plat, dan platnya kita kunci dengan satu baut ya. Ya seperti ini ya. Nah, kita kunci dengan satu baut, kemudian presisikan panel layarnya atau LCD nya dari Xiaomi Blackstar 2 nya. Nah, presisikan ya pelan-pelan dari sudut ke sudut, itu kita presisikan. Kemudian untuk tes baterainya ya kita nyalakan saja ya HP-nya. Kita tunggu sampai masuk menu. Ya, ini adalah proses yang sudah ya, proses akhir ya. Ini udah nyala ya, berarti baterainya dalam kondisi baik. Jika ada kelebihan lem di sisi-sisi area LCD ya, di frame-nya ya kita bersihkan, kita gosok-gosok ya hingga kelebihan lemnya itu sudah hilang ya. Oke, ini sudah bisa masuk menu ya. Ini sudah ada isinya baterainya ya, sudah ada beberapa persen ya, bahkan sudah hampir penuh mungkin itu isinya. Nah, jadi ini saya coba ya, coba pengisian daya dulu ya, dia respon atau enggak. Oke, ini dia respon untuk pengisian dayanya, jadi aman ya, mantap. Oke ya, ini ada 83%. Nah, oke ya kan, jadi sampai di sini dulu proses saya sharing-sharing santai tentang cara mengganti baterai dari Xiaomi Blackstar 2 ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang lebih berbeda dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video. Sampai jumpa dan matur, thank you.